Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Basic Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep potensial listrik dan beda potensial. Saudara sekalian, di layar kita lihat sebuah plat atau keping sejajar. Plat sebelah kiri bermuatan positif dan plat sebelah kanan bermuatan negatif. Tentu saja medan listrik E akan mengarah dari plat positif menuju plat negatif. Kemudian sebuah muatan positif Q, katakanlah ini muatan positif, diletakkan pada titik A yang sangat dekat sekali dengan plat positif. Nah, tentu saja muatan ini pada titik A ini akan mendapatkan gaya tolak yang besar dari plat positif karena muatannya sama-sama positif ya, sehingga pada titik ini memiliki energi potensial yang tinggi. Nah, jika muatan dilepaskan, maka medan listrik atau gaya listrik akan melakukan kerja pada muatan ini dan mempercepat atau memindahkan muatan ini menuju plat negatif. Nah, pada proses perjalanan muatan positif dari titik A ke titik B ini akan terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Di awalnya energi potensial di titik A ini besar, lalu benda atau muatan ini bergerak menuju titik B, semakin lama semakin cepat. Berarti bahwa energi potensialnya akan berkurang ya, sementara energi kinetiknya akan semakin bertambah. Dengan demikian proses ini akan menghasilkan perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Nah, energi potensial persatuan muatan disebut sebagai potensial listrik. Saudara mahasiswa sekalian, mari kita lihat besar potensial listrik di titik A dan titik B ini. Jadi potensial listrik di titik A dirumuskan sebagai VA sama dengan energi potensial di titik A per Q. Demikian juga pada titik B ini, potensial pada titik tersebut adalah energi potensial B dibagi Q, gitu ya. Dengan demikian, karena potensial di titik A lebih besar daripada potensial di titik B, akibat energi potensial di titik A lebih besar daripada energi potensial di titik B, maka beda potensial antara titik A dan titik B yang kita sebut sebagai VAB dirumuskan sebagai VAB sama dengan EPA per Q dikurang EPB per Q sama dengan ya, kita sederhanakan EPA min EPB per Q. Lebih sederhana lagi, ini perubahan ini bisa kita tulis sebagai delta EP per Q. Nah, satuan dari potensial listrik V ini dan satuan dari beda potensialnya sama, yakni Joule per Coulomb, gitu ya. Kita lihat di sini. Potensial listriknya satuannya juga Joule per Coulomb, beda potensialnya juga satuannya Joule per Coulomb. Nah, Joule per Coulomb ini selanjutnya disebut sebagai volt, disimbolkan dengan huruf besar V. Penamaan satuan volt ini ditujukan untuk menghormati Alessandro Volta, yakni penemu baterai listrik, di mana 1 volt besarnya setara dengan 1 Joule per 1 Coulomb. Saudara sekalian, beda potensial karena diukur dalam volt, maka disebut juga sebagai voltase atau tegangan. Jadi sesungguhnya tegangan atau voltase itu merupakan beda potensial.
Pada persamaan sebelumnya kita telah memperoleh VAB, beda potensial antara titik A dan titik B adalah perubahan energi potensial dibagi muatan. Dengan demikian dapat kita tulis delta EP sama dengan Q kali VAB. Ini artinya apa? Ini berarti bahwa benda bermuatan positif Q yang bergerak melewati beda potensial VAB akan mengalami perubahan energi potensial listrik sebesar Q VAB. Sebagai contoh, jika beda potensial antara kedua plat adalah 6 volt, ini misalkan beda potensial antara titik A dan titik B ini adalah 6 volt, maka muatan sebesar 1 coulomb yang berpindah dari A ke B ini akan kehilangan energi potensial sebesar ini ya, delta EP sama dengan Q VAB. Q-nya sendiri adalah 1 coulomb dan beda potensial antara titik AB adalah 6 volt, sehingga perkalian dari ini akan menghasilkan perubahan energi potensial sebesar 6 joule. Nah, di sini terlihat bahwa energi potensialnya berkurang ya, dari besar di titik A ini, kemudian semakin lama muatannya akan bergerak semakin cepat, dan seiring dengan gerakannya itu akan terjadi perubahan pengurangan energi potensial yang diubah menjadi energi kinetik. Dengan demikian, pada perjalanan dari titik A ke titik B, energi potensialnya berkurang dan energi kinetiknya akan bertambah. Nah, ketika muatan positif ini tadi sudah sampai di titik B, ya, tentu saja dia tidak akan secara alami dapat berpindah lagi dari B ke A. Berbeda dengan pada saat dia berada di A, maka secara alami dia bisa berpindah ke B akibat memang di sini ada gaya dorong, gaya tolak menolak yang kuat. Nah, berbeda dengan di titik B, tentu saja pada titik ini akan terjadi gaya tarik, gitu ya. Muatan positif ini akan ditarik oleh pelat negatif, sehingga untuk memindahkan dari titik B ke titik A ini dibutuhkan gaya eksternal. Nah, jika muatan tersebut dipindahkan dari titik B ke titik A oleh gaya eksternal, maka energi potensialnya akan bertambah sebesar 6 joule. Ya, jadi kalau berpindah dari A ke B akan kehilangan energi potensial, dan apabila berpindah dari B ke A akan mengalami penambahan energi potensial. Dan ini berlaku untuk muatan positif, gitu ya. Jadi kalau muatan positif, energi potensialnya tertinggi ada di titik di dekat plat positif. Dan sebaliknya untuk muatan negatif, maka energi potensial tertingginya akan berada di titik di dekat plat negatif. Jadi kalau di titik ini, bayangkan ini misalkan muatan negatif, tentu saja negatif dengan negatif ini akan memiliki gaya tolak yang tinggi, sehingga energi potensialnya di wilayah ini besar di titik B. Dan kalau dilepaskan muatan negatif tersebut secara alami akan bergerak menuju ke titik A, ya, yang memiliki energi potensialnya lebih rendah. Perlu diingat ya. Jadi kalau muatan positif, energi potensial tertingginya di sekitar plat positif ini, dan apabila muatannya negatif maka energi potensialnya akan tinggi di sekitar wilayah plat negatif. Untuk bisa memahami energi potensial listrik ini, kita bisa membuat analogi dengan energi potensial benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gambar di kiri ini mengilustrasikan dua buah benda yang memiliki massa berbeda.
Nih ya, katakanlah benda 1 dan benda 2 ini memiliki massa yang berbeda, namun diletakkan pada ketinggian yang sama dari lantai ini. Nah, karena persamaan energi potensial untuk benda ini dapat dihitung dengan persamaan MGH, sudah dipelajari di fisika dasar 1 ya. Tentu saja karena hanya ini konstan, maka besar energi potensial ini hanya ditentukan oleh massanya ya. Jadi gravitasinya konstan, hanya juga konstan. Jadi massa adalah satu-satunya penentu dari energi potensial. Nah, analog dengan energi potensial listrik yang dirumuskan sebagai EP sama dengan Q VAB, maka beda potensial antara plat A dan plat B ini ya, katakanlah ini A ini B adalah VAB. Nah, VAB di sini analog dengan H ini ya, ketinggian yang sudah dijaga konstan ini ya. Pada plat ini VAB ini analog dengan H konstan. Pada energi potensial benda ini, satu-satunya yang menentukan besarnya energi potensial tinggallah massa, karena hanya sudah dijaga konstan. Nah, pada energi potensial listrik demikian juga. Satu-satunya variabel yang menentukan besaran dari EP-nya adalah Q, ya, Q. Jadi bisa Q, bisa 2Q. Nah, Q di sini nih, muatan-muatan di sini analog dengan massa, ya. Semakin besar muatan di sini, maka energi potensial listriknya akan semakin besar karena VAB-nya tetap. Analog dengan ini tadi, semakin besar massa, maka energi potensial bendanya akan semakin besar karena hanya sudah dijaga tetap. Saudara sekalian, sumber-sumber energi listrik seperti baterai dan generator listrik dimaksudkan untuk mempertahankan beda potensial tertentu. Jadi pada baterai itu beda potensialnya sudah ditentukan. Misalkan baterai center ya, di pasaran besarnya 1,5 volt. Nah, itu mau baterai lama atau baterai soak, kalau Anda ukur ya potensialnya segitu gitu ya, tidak berubah. Ya. Besar energi yang sebenarnya digunakan atau diubah bergantung pada besar muatan yang mengalir. Jadi bukan pada V-nya, karena V-nya sudah tetap ya, sudah dibuat tetap. Jadi penentu dari besarnya energi yang digunakan atau yang dihasilkan atau yang diubah tergantung pada besar muatan yang mengalir, dan tentu juga bergantung pada lama waktu penggunaannya. Sebagai contoh, sebuah elektron dengan muatan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb pada tabung gambar televisi dipercepat dari keadaan diam melalui beda potensial VBA 5000 volt. Nah ini ya, negatif ini ya, kalau pada penjelasan yang sebelumnya muatannya positif, sementara pada kasus ini muatannya negatif, sehingga energi potensialnya akan tinggi di titik-titik dekat plat positif ini ya, dekat plat B ini ya. Kemudian energi potensial rendah akan terjadi pada titik-titik di sekitar plat positif ini ya. Di plat negatif ini besar energi potensialnya dan di sini kecil. Hitunglah A, besar perubahan energi potensial elektron, B, laju elektron yang memiliki massa 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, pertanyaan A ini, perintah atau instruksi A ini dapat kita selesaikan dengan memasukkan persamaan delta EP sama dengan Q VBA ya. Min 1,6 kali 10 pangkat min 15 coulomb kali 5000 volt sama dengan min 8 kali 10 pangkat 16 joule. Tanda negatif menunjukkan bahwa EP berkurang, terjadi pengurangan energi potensial. Nah, tentu saja ini dapat kita pahami karena muatan negatif ini akan menghasilkan energi potensial yang tinggi di sekitar plat negatif ini, kemudian
secara alami apabila dilepaskan, muatan negatif ini akan bergerak, ditarik oleh muatan positif, semakin lama semakin cepat, dan energi potensialnya semakin lama akan semakin berkurang, diubah menjadi energi kinetik berupa kecepatan gerak ini tadi, gitu ya. Sehingga pada titik ini terjadi pengurangan energi potensial sebesar, tergantung pada beda potensialnya ini, gitu ya. Artinya energi potensial di sini ini akan menjadi rendah, ya. Dengan demikian, perjalanan dari titik ini ke titik ini akan menghasilkan pengurangan energi potensial sebesar min 8 kali 10 pangkat min 16 Joule. Pertanyaan yang B, energi potensial elektron yang hilang berubah menjadi energi kinetik. Dengan demikian dapat ditulis delta EK plus delta EP sama dengan 0. Ini artinya apa? Artinya ya selama perjalanan dari sini ke sini ini ya akan terjadi penambahan energi kinetik akibat pengurangan atau perubahan dari energi potensialnya. Jadi terjadi pengurangan energi potensial di satu sisi dan di sisi lain terjadi penambahan energi kinetik. Besarnya pengurangan energi potensial ini sama dengan besarnya penambahan energi kinetik. Sehingga kalau dijumlahkan ya tentu nilainya akan 0 ya. Yang satu tandanya positif, satu tandanya negatif. Yang satu bertambah, yang satu berkurang dengan besar yang sama. Artinya jika ditambahkan ya besarnya akan 0. Atau dengan kata lain energi totalnya sama ya, tidak ada perubahan. Dari persamaan ini kita bisa menuliskan delta EK sama dengan min delta EP. Delta EK sama dengan setengah MV kuadrat dikurang 0. Kenapa dikurang 0? Ya EK akhir dikurang EK awal. EK awal asumsinya di sini benda atau muatan sebelumnya diam. Ya, ini kan delta ini kan berarti pengurangan ya. EK akhir dikurang EK awal. EK akhirnya setengah MVA lah boleh di sini sebenarnya, dikurang setengah MVB gitu ya kuadrat. Jadi VB-nya 0 karena di sini posisinya diam sehingga tinggallah setengah MVB kuadrat, ditulis V saja. Kemudian delta EP kita masukkan persamaannya ini ya seperti sebelumnya sama dengan Q VBA ya. Kenapa ditulis BA kok enggak AB ya? Karena yang plat B ini lebih besar energi potensialnya. Biasanya begitu ya, VBA itu positif. Ini positif 5000. VBA itu VB dikurang VA ya, VB dikurang VA. Kalau dibalik VAB ya dari kecil dikurang besar. VAB-nya min 5000 volt gitu ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa peroleh V sama dengan akar min 2Q VBA ya per M. Kita masukkan 2 kali min 1,6 kali 10 pangkat 19 Coulomb kali 5000 volt ya, VBA-nya per massa dari elektron. Diperoleh hasil akhirnya sebesar 4,2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Nah, ternyata elektron ketika dilepaskan ini ya akan secara alami dipercepat oleh medan listrik menuju muatan positif, plat positif ini dengan kecepatan sebesar 4,2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Luar biasa ya, kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Kalau kecepatan cahaya 10 pangkat 8 ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tugas 1, sebuah elektron mendapatkan energi kinetik sebesar 3,45 kali 10 pangkat 16 Joule ketika dipercepat oleh medan listrik pada monitor komputer
dari plat B ke plat A. Sama lah kasusnya, mirip ya dengan contoh tadi. Berapa beda potensial antara kedua plat tersebut? Plat mana yang memiliki potensial lebih tinggi? Nah, silahkan dijawab. Rasanya ini mudah ya. Berikutnya mari kita lihat bagaimana hubungan antara potensial listrik V dan medan listrik E. Nah, ini kita lihat juga ada sebuah plat keping sejajar, yang kiri bermuatan positif, kanan bermuatan negatif, yang dipisahkan ya, jarak pemisah antar plat ini adalah D. Ini ada muatan positif di titik A dekat dengan plat positif ini ya. Maka ketika muatan ini dilepaskan, dia akan bergerak secara alami ke titik B ini ya. Nah, dengan demikian akan terjadi perubahan energi potensial dari potensial tinggi menuju potensial yang lebih rendah. Besar perubahan energi potensial listrik pada muatan positif Q yang bergerak dari plat A ke B. Nah, sebelumnya kita sudah peroleh besarnya delta EP sama dengan QVAB sama besar dengan kerja yang dilakukan oleh medan listrik E untuk memindahkan muatan tersebut dari titik A ke titik B. Jadi ternyata besar perubahan energi potensial dari A ke B ini ya, besarnya sama dengan kerja yang dilakukan oleh medan listrik E untuk memindahkan muatan ini dari A ke B. Ini ada prinsip kesetaraan energi dan kerja. Di fisika dasar 1 sudah juga kita bahas ya, kesetaraan antara energi dan kerja. Dengan demikian, karena kerja disimbolkan dengan W, maka delta EP sama dengan W sama dengan Q VAB. Nah, W ini adalah kerja ya. W sendiri kita bisa ingat lagi pada fisika dasar 1, persamaan adalah F kali S, gaya dikali jarak. Dalam hal ini ya, dalam kasus ini F-nya adalah gaya listrik ya, gaya listrik yang menyebabkan benda ini bergerak dari A ke B, dan S-nya itu ya, dalam hal ini adalah D, yakni jarak antar kedua plat ini. Jadi bisa kita tulis F kali D sama dengan Q VAB. Nah, gaya listrik sendiri pada video pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas, besarnya adalah Q kali E, muatan dikali medan listriknya. Jadi anggap saja bahwa medan listrik pada wilayah ini adalah seragam ya. Jadi persamaan menjadi QE D sama dengan Q VAB. Nah, Q-nya sama-sama kita coret, tinggal memisahkan ED sama dengan VAB. Dengan demikian persamaan medan listriknya kita bisa peroleh E sama dengan VAB per D. Jadi sekali lagi D-nya ini adalah jarak antar plat sejajar ya, satuannya meter. Jadi ada dua persamaan ya untuk menentukan E. Yang awal dari persamaan F sama dengan QE ini kita bisa peroleh bahwa E itu sama dengan F per Q. E satuannya dalam hal ini Newton per Coulomb. Nah, sementara pada persamaan ini kita peroleh satuan dari E-nya, medan listriknya adalah volt per meter. Nah, jadi ada kesetaraan antara Newton per Coulomb dengan volt per meter. Silahkan coba dibuktikan. Contoh soal, dua plat sejajar dimuati sampai tegangan 50 volt. Jika jarak antara kedua plat tersebut adalah 0,05 meter, maka hitunglah besar medan listrik di antara plat tersebut. Sangat mudah sekali, langsung kita masukkan persamaannya, E sama dengan V per D.
V-nya 50 volt, D-nya 0,05 meter, akan menghasilkan medan listrik sebesar 1000 volt per meter. Tugas kedua, dibutuhkan medan listrik sebesar 640 volt meter antara dua plat sejajar yang jaraknya 11 mm. Berapa besar tegangan yang harus diberikan? Nah, ini gampang juga ya, tinggal Anda masukkan bersamaan, namun jangan lupa mengubah satuan dari milimeter ke meter. Saudara-saudara sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan kepada Anda semua.